I'm ready for you. Okay. I don't know. Where's the perforation? Help you. I love you. Film ini dimulai dengan konflik antara Maddie dan Gary yang tanpa izin mengambil mobilnya karena Maddie nggak bisa bayar pajak rumah peninggalan ibunya. Maddie yang ngelihat mobilnya diderek segera membujuk Gary agar memberi keringanan karena dia perlu mobil untuk ngojek. Gary hampir saja terbujuk, tapi seorang lelaki bersempak keluar dari rumah Maddie membuatnya ilfil dan segera menderek mobilnya. Nggak mau nyerah, Maddie berusaha mengejar Gary menggunakan sepatu roda. Sesampainya di sebuah pusat perbelanjaan, Maddie ngelihat mobilnya terparkir karena Gary lagi mau beli makan. Tanpa pikir panjang, Maddie berusaha ngambil mobilnya. Tapi usahanya gagal karena mobilnya masih nyangkut di pengait mobil derek. Selain ngojek, Maddie juga bekerja sebagai seorang bartender. Saat jam istirahat, Maddie ngobrol bareng rekan kerjanya yang sekaligus bestinya, Sarah dan Jim. Maddie curhat kalau mobilnya diambil karena nunggak bayar pajak. Dia bingung mau kerja apa lagi buat dapetin duit untuk ngelunasin pajak. Sarah tiba-tiba ngasih unjuk lowongan untuk ngencanin anak orang kaya yang mau masuk kuliah dengan imbalan sebuah mobil Buick. Sayangnya, lowongan itu buat gadis berusia 22 tahun, sedangkan Maddie sudah genap kepala 3. Keesokan harinya, Maddie mendatangi rumah orang kaya yang memasang iklan. Dia disambut orang tua dari si anak lelaki yang super pendiam. Mereka pun berbincang di ruang tamu untuk membicarakan kontrak kerja. Orang tua Percy ngejelasin kalau anaknya ini sangat pendiam. Kerjaannya cuma main game di kamar dan jadi relawan di penampungan anjing. Mereka ingin anaknya ngerasain hubungan seks sebelum kuliah. Kalau berhasil, Maddie bakal dikasih mobil yang sudah dijanjikan. Saat itu orang tua Percy nanyain umur Maddie yang mukanya nggak kelihatan umur 22 tahun. Tapi tanpa basa-basi Maddie ngejawab kalau umurnya memang sudah 32 tahun. Tapi dia meyakinkan kalau umur nggak masalah. Dia bilang kalau keluarganya tetap memaksa nyari gadis muda, bisa jadi mereka malah kerjanya nggak profesional. Setelah semuanya deal, Maddie ngejalanin rencana pertamanya dengan ngedatengin Percy ke tempat kerjanya di penampungan anjing. Maddie berpura-pura ingin mengadopsi anjing. Percy lanjut mengajak Maddie untuk wawancara buat diisi di form adopsi. Kesempatan berdua itu dimanfaatkan oleh Maddie buat ngerayu Percy. Sayangnya, Percy ini pemuda yang kuat imannya. Dia nggak tergoda sama sekali dengan kelakuan barbar si Maddie. Nggak kehabisan akal, Maddie langsung nawarin Percy buat pulang bareng naik mobilnya. Awalnya Percy nolak dengan ngasih kode ke temannya. Tapi Maddie langsung aja ngambil tasnya dan ngajak Percy pergi ke mobilnya. Di perjalanan, Percy sangat canggung. Dia agak ketakutan karena isi mobil pinjaman Maddie itu rada angker. Ada golok dan benda aneh lainnya. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Maddie. Percy yang ketakutan langsung ngerogoh kantong celananya. Awalnya, Maddie ngira kalau si Percy ini bakal ngeluarin kondom. Tapi dia salah. Percy langsung nyemprotin cairan ke matanya yang bikin Maddie celeng. Sambil nangis, Maddie nanya kenapa si Percy ngelakuin itu ke dia. Percy bilang kalau dia nggak mau diculik. Maddie pun ngejelasin kalau dia nggak mungkin nyulik orang yang umurnya udah 19 tahun. Dia bilang kalau dia suka sama Percy yang menurutnya seksi. Ngedengar itu, Percy pun luluh. Akhirnya mereka janjian untuk beneran kencan secara normal besok. Keesokan harinya, Maddie balikin mobil pinjamannya ke Sarah. Dia awalnya mau pinjam lagi karena ada janji kencan bareng Percy. Sayangnya mobil itu mau dipakai sama Jim dan Sarah. Maddie akhirnya pakai mobil sedan buat kencan. Malam harinya, mereka bertemu di sebuah bar. Disinilah Maddie ngajarin Percy untuk minum alkohol. Saat mereka lagi ngobrol, mantan pacar Maddie yang bernama Travis datang dan mulai ngoceh yang jelek-jelek tentang Maddie. Dia ngasih tahu Percy buat berhati-hati terhadap Maddie. Karena ngerasa terganggu, mereka akhirnya pindah tempat. Maddie ngajak Percy berenang di pantai. Awalnya Percy nggak mau karena dia takut ada hiu. Namun setelah dipaksa, mereka pun mandi bareng. Saat itu, Maddie ngajak Percy buat mulai adegan gelut di laut. Tapi tiba-tiba ada bocah mabok yang nyolong baju mereka.
Adegan ini kocak banget tapi nggak bisa ditayangin karena benar-benar vulgar. Singkat cerita, Maddie berhasil ngehajar remaja itu dan berenang kembali bareng Percy. Saat itu, Percy ngerasa kalau Maddie ini cewek yang nggak bener karena dia ngehajar remaja yang nyolong baju mereka. Ngedenger Percy bilang gitu, Maddie yang emosi langsung balik ke mobil. Percy berusaha ngejar dan minta baju serta HP-nya. Tetapi Maddie cuma ngasih baju tanpa HP. Akhirnya, Percy naik ke kap mobil. Bukannya menyerah, Maddie malah ngebut sekencang-kencangnya sampai ngelanggar batas kecepatan. Mereka pun dikejar polisi. Untungnya, Maddie berhasil ngelewatin kereta dan bisa lolos dari kejaran polisi. Sesampainya di rumah, Maddie kembali ngejalanin aksinya buat merenggut keperjakaan si Percy. Dia nari-nari di depan Percy buat bangkitin gairahnya. Percy menyerah dan bersedia buat gelut malam itu. Tapi pas dia buka baju, Maddie kaget karena badannya pada memar. Rupanya Percy punya masalah kulit. Kalau dia stres, bakal timbul ruam-ruam merah di kulitnya. Maddie jadi nggak tega dan ngebatalin niatnya buat ngerenggut keperjakaan si Percy malam itu. Malam itu, Percy cerita alasannya kenapa dia jadi pendiam dan nggak mau bersosialisasi. Rupanya, Percy ini korban bully. Dia digosipin ngelakuin hubungan incest bareng orang tuanya karena dia suka tidur di kamar mereka. Percy janji bakal nebus semuanya besok. Keesokan harinya, Percy dan Maddie ngehabisin waktu berdua. Mereka main anjing, ke pusat permainan, dan lain-lain. Saat duduk berdua, Percy bahas tentang prom night. Tapi Maddie bilang kalau dia nggak pernah ke prom night. Percy yang nggak percaya pun menanyakan alasannya. Maddie menjelaskan kalau semuanya itu karena bapaknya nggak ngakuin Maddie sebagai anaknya di malam prom night. Hari itu juga Percy ngenalin Maddie ke mantan pengasuhnya yang ternyata seorang lelaki. Mantan pengasuhnya mengancam Maddie. Kalau dia nggak ngapain Percy, dia nggak bakal tinggal diam. Tapi Maddie balik ngegertak yang bikin si Jody terdiam. Malamnya, Percy ngajak Maddie makan malam di sebuah restoran. Mereka kesana naik limosin. Di restoran, Maddie minta Percy buat mainin piano dan nyanyi. Percy langsung aja nolak. Tapi seperti biasa, Maddie ngancam bakal bikin pengumuman ke semua pengunjung restoran kalau mereka pacaran. Percy pun terpaksa nurutin kemauan Maddie. Setelah selesai main piano, ada seorang cewek muda yang ngedatengin Percy. Dia ini ternyata teman sekolahnya Percy yang bernama Natalie. Natalie ngajak Percy buat pergi ke pesta perkenalan calon mahasiswa. Kebetulan Natalie juga bakal masuk ke kampus yang sama dengan Percy. Maddie ngelarang Percy buat pergi tapi dicuekin. Mereka akhirnya pergi ke pesta itu. Maddie yang kecewa cuma nunggu di mobil. Tapi karena lama nggak keluar, akhirnya Maddie menyusul. Dia mulai nanyain di mana Percy ke orang-orang yang dia temui. Kebanyakan pada nyuekin Maddie. Tapi akhirnya ada yang ngasih tahu kalau Percy ada di lantai atas bareng Natalie. Maddie langsung berlari ke lantai atas dan meriksain kamar satu persatu. Dia nggak nemuin Percy di kamar-kamar itu. Dan di kamar terakhir, pintunya itu dikunci. Tanpa pikir panjang, Maddie langsung ngedobrak pintunya dan nyuruh Percy muntahin obat yang dia minum. Pestanya jadi kacau gara-gara Maddie. Orang tua murid langsung ngelabrak Maddie dan nyuruh dia untuk keluar. Percy yang berusaha ngebelain Maddie malah nonjok leher Maddie tanpa sengaja. Mereka pun akhirnya pulang. Di limosin, Percy bilang kalau dia siap buat ngasih keperjakaannya ke Maddie. Dia juga bilang kalau dia cinta sama Maddie. Mendengar hal itu, Maddie justru menolak karena dia yakin Percy lagi mabok. Dia nggak mau merenggut keperjakaan orang mabok. Besoknya, Percy cerita ke orang tuanya kalau dia sekarang sudah punya pacar. Dia juga bilang kalau dia nggak mau kuliah karena Maddie nggak mau LDR-an. Mendengar cerita Percy, orang tuanya panik. Ini semua sudah di luar rencana mereka. Percy pun disuruh ke mobil duluan sementara orang tuanya berdiskusi harus berbuat apa. Dan mereka pun menelpon Maddie untuk mengubah rencananya. Mereka bakal langsung ngasih mobil yang dijanjiin tanpa harus merenggut keperjakaan si Percy. Tanpa sengaja, Percy ngedengerin omongan mereka di mobil yang terkoneksi dengan HP orang tuanya. Percy ngerasa dibohongin. Keesokan harinya, Percy ngerancang pertemuan buat ngejebak orang tuanya dan juga Maddie. Mereka makan siang bareng. Percy saat itu pura-pura nerima telepon dan pergi dari meja makan. Rupanya dia berencana ngerusak mobil yang dijanjiin buat Maddie bareng teman kerjanya di penampungan anjing.
Mobil itu ditabrakin ke pohon dan akhirnya atapnya tertimpa batang pohon yang patah. Saat kembali ke rumah, Percy langsung masuk ke kamar. Maddie segera menyusul dan menanyakan ada apa sebenarnya. Percy ngasih tahu Maddie kalau dia sudah tahu semua sandiwaranya selama ini. Mereka pun melakukan olahraga siang itu meskipun Percy gagal masukin karena keburu keluar di pahanya Maddie. Singkat cerita, Maddie mulai ngojek lagi pakai mobil rusak dan akhirnya berhasil ngelunasin pajak properti rumahnya. Dia juga punya cukup uang buat ngebenerin mobilnya. Saat Maddie ngadain syukuran bareng Sarah dan Jim, dia justru ngedengar berita nggak mengenakan dari kedua bestinya ini. Sarah dan Jim berencana pindah ke luar kota karena mereka nggak sanggup beli rumah di Montauk. Maddie kecewa berat karena bestinya malah mau pergi setelah pajak rumahnya lunas. Setelah berpikir cukup lama, Maddie akhirnya menjual rumahnya lewat broker yang juga teman sekolahnya. Dengan syarat, hanya boleh dibeli oleh Jim dan Sarah dengan harga yang murah. Maddie lalu ngasih kejutan ke Sarah. Dia sangat berterima kasih kepada Maddie. Sementara itu, Maddie bakal pindah ke California. Sebelum pergi, dia mencoba menghubungi Percy berkali-kali tapi nggak pernah direspon. Akhirnya Maddie ngedatengin rumahnya, tapi kata orang tuanya Percy, dia lagi ada di kampus. Maddie langsung tancap gas ke kampus buat minta maaf. Sayangnya, Percy masih marah ke Maddie dan gak mau ngelihat mukanya lagi. Percy pergi ke mobil dan menyuruh Maddie untuk pergi. Bukannya menyerah, Maddie malah lompat ke kap mobil sama seperti yang dilakukan oleh Percy dulu. Tanpa berpikir panjang, Percy langsung tancap gas dan akhirnya mobilnya nyustruk ke pantai. Saat itu, Percy langsung keluar dari mobil buat nyelamatin Maddie. Mereka pun akhirnya berbaikan. Percy juga bilang kalau dia udah nggak perjaka meskipun belum sempat masukin anunya ke Maddie. Hari itu, Percy pamit ke orang tuanya sebelum berangkat ke kampus. Dia meminta orang tuanya untuk berhenti ngekhawatirin kondisi Percy. Dia mau sukses atau gagal nggak masalah, asal bisa mandiri. Maddie sudah menunggu di depan rumahnya buat nganterin Percy ke kampus. Maddie juga ngeprank Percy dengan bilang kalau dia sudah punya pacar. Tapi ternyata pacarnya itu adalah anjing yang dulu ditawarin Percy buat diadopsi oleh Maddie. Dan film pun berakhir. Gue ucapin terima kasih buat semua yang sudah ngeluangin waktu buat nonton sampai akhir. Dari film ini kita belajar bahwa kemandirian anak itu sangat perlu. Anak harus diberikan kepercayaan untuk berkembang tanpa harus berada di bawah bayang-bayang orang tuanya. Masa iya sampai urusan keperjakaan aja harus diatur sama mereka? Sekian dulu videonya. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.